Yang terhormat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus, Bapak M. Andi Setionugroho, yang saya hormati, Bapak Ibu peserta sosialisasi Bea Matre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara virtual untuk mengikuti kegiatan sosialisasi Bea Matre. Meskipun sosialisasi ini diselenggarakan melalui aplikasi Zoom Meeting, semoga nanti tetap dapat dipahami dengan baik oleh Bapak Ibu semua. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia. Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wajib pajak yang saya hormati,
Tahun 2020 baru saja kita lewati. Sebuah periode yang penuh tantangan bagi kita semua, terutama karena adanya pandemi COVID-19. Sebagai bangsa yang tidak mudah menyerah, kita terbukti mampu melalui tantangan di tahun 2020 dengan baik. Saya, Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, atas nama institusi mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pembayaran pajak Anda di tahun 2020, yang secara keseluruhan mencapai 1.070 triliun rupiah, atau setara dengan 89,3% dari APBN tahun 2020. Pajak yang Anda bayarkan menjadi tulang punggung utama pembangunan bangsa, utamanya dalam upaya bersama kita untuk melawan pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Kami memahami kondisi saat ini sedang tidak mendukung perkembangan dunia usaha dan investasi. Oleh karena itu, di tahun 2020 yang lalu, pemerintah telah memberikan sejumlah insentif pajak untuk menjaga agar dunia usaha tidak semakin terpuruk. Optimisme akan pertumbuhan ekonomi harus selalu dijaga. Di tahun ini, program vaksinasi COVID-19 akan kembali menggeliat dan perekonomian akan kembali pulih. Pajak yang Anda bayar tentu berkontribusi sebagai salah satu sumber utama dana pemerintah untuk membiayai program vaksinasi tersebut. Selamat menyongsong tahun 2021 dengan penuh semangat dan harapan. Salam sehat. Pajak yang kuat untuk Indonesia yang maju. Baik, terima kasih Mbak Apris. Sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Kita masih diberikan rahmat, hidayah, bisa bernapas, dan dalam keadaan sehat walafiat. Salam sehat dan bahagia kepada kawan pajak di Kabupaten Kudus yang sudah turut serta mendukung acara sosialisasi Bea Materai yang pada pagi hari ini ada sekitar 85 peserta sosialisasi, sambil kita nanti menunggu wajib pajak yang belum bergabung, ya, insya Allah nanti berlangsung dengan baik hingga selesai. Saya apresiasi untuk acara ini, terima kasih kepada tim yang sudah mempersiapkan, serta narasumber, ya, pembawa acara. Tolong nanti bisa diberikan pencerahan terkait dengan Bea Materai, dan saya berharap wajib pajak aktif di dalam mengikuti acara sosialisasi ini hingga selesai. Tentunya nanti ada sesi tanya-jawab yang sekiranya bisa narasumber memberikan jawaban yang sesuai dengan aturan. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang sudah berkontribusi selama tahun 2020. Izin saya laporkan bahwa tahun 2020 target KPP Pratama Kudus sebesar 2.169 miliar tercapai 92,79% atau sekitar 2 triliun 3 miliar. Itu adalah hal yang luar biasa karena di saat pandemi
kita bisa mencapai di atas 90%. Itu semua berkat wajib pajak yang telah mendukung dalam pembayaran pajak tahun 2020. Tentunya saya menghimbau dan mengajak, mari kita bangun Kota Kudus, karena saya sendiri juga asli Kudus, ya, dengan membayar pajak tepat waktu, ya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta segera sampaikan SP tahunan. Jangan sampai menunggu sampai batas waktu yang ditentukan, tapi semakin cepat, semakin nyaman tentunya. Bapak Ibu sekalian, wajib pajak yang saya banggakan, ya, bahwa materai ini adalah tentu pajak atas ini sudah satu tarif, ya. Satu tarif 10.000, tentu Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui dan sudah melaksanakan. Namun demikian kami menyampaikan bahwa masih simpan materai 3.000 atau 6.000, monggo masih bisa digunakan sampai dengan akhir tahun 2021, ya. Atau yang memang sudah tidak ada persediaan, langsung bisa menggunakan materai 10.000. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Mas Sutrisno dan Mas Anang. Ya, sekiranya Bapak Ibu sekalian wajib pajak berkenan, ya, untuk menyimak dan mengikuti dengan baik, silahkan bertanya. Saya kira itu, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, ya, materai ini bisa berlangsung dengan baik, ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih kepada tim sosialisasi dan seluruh wajib pajak yang mengikuti. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tugas kembali. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak sabar ya untuk masuk ke materi inti. Namun perkenankanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Apristia, pemandu acara pada pagi hari ini, dan yang di samping saya Pak Sutrisno dan Pak Anang Komaroni, akun representasi KPP Pratama Kudus yang akan menjadi narasumber pada pagi hari ini. Selama narasumber menyampaikan materi nanti. Baik, langsung saja ya Bapak di sini, saya mau bertanya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang mulai tanggal 1 Januari 2021 ini menggantikan UU Nomor 13 Tahun 85. Kenapa ya Pak? Ini perlu diganti. Bapak Ibu sekalian, sehat-sehat. Soalnya kalau masa-masa pandemi saat ini, sehat itu gimana ya, mahal. Jadi dulu kita kalau berjalan, bahkan kita kalau ke ATM itu nggak boleh pakai masker, nggak boleh menutup wajah. Kita harus menutup wajah. Kita aja, memang seluruh dunia yang mengalami seperti ini. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih mengikuti acara ini. Jadi Undang-Undang Bea Materai itu yang pertama nomor 13 tahun 85 ya. Itu berlaku 1 Januari 1986, itu udah 35 tahun Mbak Abis. Jadi berbedalah 35 tahun yang lalu dengan saat ini. Misalkan kita dalam bekerja, dulu orang bekerja kalau megang HP ditegur sama atasan. Sekarang orang nggak megang HP itu dianggap tidak bekerja karena seluruh perintah dari pekerjaan itu
karena terkait pandemi ini melalui media elektronik. Jadi dulu misalkan saya dulu kecilnya itu dalam satu RT itu cuma ada satu TV, satu RT. Jadi kalau mau menonton TV itu harus. Jadi terkait dengan Undang-Undang Nomor 13 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020, itu kaitannya dengan penyederhanaan tarif. Dulu mulai tahun 2000 itu ada Undang-Undang materai berubah 3.000 sama 6.000. Sekarang disimpelkan jadi satu tarif 6.000. Terus di situ juga terkait dengan penyesuaian objek dan tarifnya. Jadi di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 ini diperjelas mana sih objeknya. Ya kan? Kalau di BPN mungkin ini positif list, dan di situ juga diterangkan mana objeknya. Atau di undang-undang di BPN itu juga negatifnya ada. Terus di situ juga ada kepastian hukumnya. Kenapa di Undang-Undang tahun 10 tahun 2020 itu luasa untuk pemeteraian ini 5 tahun sejak saat terutangnya. Sedangkan tujuan dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 ini, yang pertama karena dulu mungkin terbatas pada dokumen kertas, Mbak Apris. Dari dokumen kertasnya, sekarang kan elektronik. Jadi ada penyetaraan antara dokumen elektronik maupun dokumen kertasnya. Terus yang kedua, undang ini juga berpihak pada usaha UMKM. Kenapa? Karena dulu yang pemeteraian untuk yang di atas 250.000, dia pakai materai yang 3.000. Sekarang kan enggak, batasannya angka di 5 juta. Jadi kan kalau dihitung-hitung mungkin yang membuat undang-undang ini sudah mensurvei ya. Jadi ada mungkin tagihan yang dulu tagihan di bawah di atas 250 bayar materai, sekarang tidak lagi. Itu berapa juta pelanggan ya, PDAM, listrik dan sebagainya. Terus untuk kesederhanaan dan efektivitas, karena kita memakai tarif yang tunggal. Seperti itu. Baik, yang terkena itu tadi 5 juta ya Pak? Di atas 5 juta atau minimal 5 juta atau bagaimana Pak? Di atas 5 juta Mbak Apris. Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Nah, di Undang-Undang Nomor 13 tahun 85 tarif bea materai ada 2, yaitu 3.000 dan 6.000. Kalau di UU Nomor 10 tadi kan tarifnya tunggal ya Pak ya, 10.000. Kalau gitu tarifnya itu apakah selalu tetap 10.000? Gimana Pak Anang? Ya, sebelum menjawab saya perkenalan lagi. Nama saya Anang, kawan pajak semuanya. Kebetulan saya AR baru di sini. Kalau saya di Waskon 1, mungkin ada yang sering melihat saya di helpdesk di depan ya, karena saya sering jaga di sana. Oke, ke materi. Jadi materai itu di peraturan terbaru itu hanya ada tarif tetap, yaitu Rp10.000 ya, yang sebelumnya ada 2 ya, ada 6.000 itu batasannya 1 juta ke atas, terus 3.000 untuk 250.000 sampai 1 juta itu Rp3.000. Nah sekarang tarif bea materai adalah tetap Rp10.000. Nah ada namunnya nih, tarif tersebut dapat naik, dapat turun tergantung situasi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat. Tentu juga berdasarkan peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tarif tersebut dapat dinaikkan atau diturunkan. Berikut juga dengan batasan nilai dokumen. Batasan nilai di undang-undang terbaru ini kan Rp5 juta ya Mbak Apris ya? Iya betul Pak. Nah 5 juta. Tarif batasan tersebut juga di UU itu diatur bisa naik, bisa turun tergantung situasi kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat juga.
setelah ada PP dan DPR. Jadi tarif tersebut kemungkinan masih bisa naik atau turun. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anang. Nah, tadi setelah dijelaskan sama Pak Sutrisno kalau tujuan dari UU ini diantaranya kan tadi memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik ya Pak ya. Terus objek dari Bea Materi ini tuh apa aja Pak? Tolong dijelaskan apa saja objek. Jadi kan terkait dengan undang-undang yang lama itu dia medianya kertas, tapi juga elektronik juga ada kenaman ya. Tetapi ini lebih dispesifikkan untuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Tetapi aturan untuk PMK-nya tentang yang elektronik ini masih belum dijabarkan ya Mbak Pris. Jadi objek untuk materi sendiri sebenarnya ada dua, yaitu dokumen yang dibuat untuk menerangkan perkara perdata Mbak Apris. Dokumen yang menerangkan perkara perdata itu macam-macam Mbak Apris. Ada surat perjanjian, misalkan Mbak Apris ada perjanjian sewa atau perjanjian utang piutang. Terus akta notaris juga ada di situ. Nah, kalau akta notaris itu kan ada beberapa salinan, ada masing-masing juga harus bermeterai. Jadi nggak hanya di aslinya aja, soalnya kecuali kopi ya, kalau kopi lain ceritanya. Terus di akta PPAT Mbak Apris juga dia terutang menjadi objek bea materai. Terus dari surat beraga dalam bentuk apapun itu juga menjadi objek bea materai. Dokumen lelang juga menjadi objek materai. Terus yang kedua itu selain dokumen yang digunakan sebagai untuk menerangkan kejadian perdata, itu semua dokumen yang digunakan untuk alat bukti di pengadilan Mbak Apris. Jadi kalau ada yang tidak dikenakan bea materai tapi digunakan sebagai alat bukti pengadilan, itu juga harus dilakukan pembaterai. Seperti itu Mbak Apris. Baik Pak, saya mau nanya lagi nih Pak. Kalau saya nabung di bank, kemudian saya mengambil uang tabungan saya, apa saya terutang bea materai ya Pak? Untuk pengambilan uang di bank itu tidak terkena bea materai, Pak. Jadi ada juga non-objek bea materai. Nah, jadi tadi dijelaskan Mas Sutrisno objek apa aja yang terkena bea materai. Ada juga negatif listnya non-bea materai. Nah, bisa tolong di-share screen, Pak Admin, non-objek bea materai. Karena ini kalau kita bisa tahu semuanya, berarti tahu semua yang non-objek ini, berarti lainnya itu pasti positif kena bea materai. Ini harus kita tahu ya. Ya Bapak Ibu semuanya, jadi yang pertama yang tidak dikenakan objek bea materai adalah surat yang menyangkut lalu lintas arus penumpang dan barang. Nah, kita tunggu ya. Nah, contohnya yaitu surat penyimpanan barang, ada konosmen. Konosmen itu daftar muatan kapal, terus ada surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, lalu ada surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, dan surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana pada angka 1 sampai dengan angka 5. Lalu ada ijazah. Nah, ijazah itu tidak ada materinya ya, kawan pajak ya. Kan ada foto kita di ijazah itu. Nah, ini kalau ditempel materai jadi kurang elok ya. Oke, jadi ijazah tidak termasuk non-objek bea materai. Nah, ada juga tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu pensiun, uang tunjangan, pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud. Nah, bisa jadi kan ya, gaji pegawai itu kan di atas 5 juta ya. Nah, seharusnya kan itu terkena materai. Tapi ada pengecualian bahwa yang berhubungan dengan pekerjaan itu tidak kena bea materai, kawan pajak, Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya adalah yang non-objek bea materai adalah tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara. Ini yang ini seperti ini ya, SSP ya. Kita kalau membayar pajak
PPH, PPN itu tidak ada biaya materainya. PBB juga kas pemerintah daerah ya PBB. Ada yang dari bank dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut. Nah, ada juga kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Nah, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi, ada yang sesi ya misalnya dari bagian pengemasan ke bagian pengiriman. Nah, seperti itu kalau masih dalam satu lingkup perusahaan menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang, simpanan kepada penyimpanan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah tidak terkena biaya materai dokumen tersebut. Baik. Ada lagi tanda pembagian keuntungan bunga atau imbal apapun. Ini contoh konkretnya itu misal tanda pembagian keuntungan adalah ini ya dividen ya, pembagian dividen. Nah, itu juga tidak ada biaya materainya. Juga sisa hasil usaha dari koperasi juga tidak ada materainya juga. Itu kan termasuk tanda pembagian keuntungan. Nah, itu adalah dokumen yang tidak dikenakan biaya materai. Selain itu, terut materai. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Pak Anang, terima kasih. Selanjutnya saya juga pertanyaannya kapan ya Pak? Kapan terutangnya Pak Sukarsno? Oke, untuk mungkin kalau Mbak Abris ini ngontrak ya, kontraktor berarti Mbak Abris ya. Jadi kalau kontrak itu kan perjanjian pasti enggak sepihak ya, artinya dua belah pihak. Jadi kalau untuk dua belah pihak masing-masing menanggung Mbak Abris. Jadi kemungkinan kan ada dua ya dokumennya. Satu untuk penyewa, satu untuk ini. Masing-masing biasanya pas pada waktu tanda tangan kita itu yang kena materai. Mungkin bisa dimunculkan slide untuk saat terutangnya. Jadi untuk saat terutang biaya materai itu bermacam-macam. Kalau yang pertanyaan Mbak Abris ini berarti pada saat dokumen tersebut ditandatangani ya Mbak Abris ya. Jadi itu berupa perjanjian. Kalau ada contoh yang lain berupa akta notaris, akta PPAT juga pada waktu kita ke PPAT dan masing-masing menandatanganinya. Itu saat terutangnya. Terus kalau dokumen selesai dibuat, nah selesai dibuat ini meliputi surat berharga, biasanya cek, fiat, giro. Nah itu yang sering terkendala di sini mungkin ya. Karena terkendalanya untuk peralihan ini, kadang cek itu udah di materai 3.000 Mbak Abris. Tapi kekurangannya, nah ini gimana? Ternyata ada aturan peralihan, bisa disetor kekurangannya melalui SSP, kemudian dicaplok di kantor pajak seperti itu. Terus dokumen transaksi surat berharga. Di sini kalau nggak salah, dia ada trade confirmation. Biasanya yang sering komplain atau pas pada waktu undang-undang ini diundangkan, para pialang, kalau saya transaksi itu 10 atau 100 gimana? Nah, kemarin saya sehari itu cuma 1 pemeterjaan seperti itu. Lanjut. Maaf, lanjut.
Terus kalau dokumen itu dibuat di luar negeri, Mbak Abis. Kalau dokumen dibuat luar negeri, itu pas saat pemakaiannya itu pas digunakan di Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing juga ada aturannya di undang-undang ini. Jadi ya saat terutangnya saat penandatangannya Mbak Abris. Jadi saat dokumen itu ditandatangani. Mungkin seperti itu Mbak Abris. Baik Pak, kemudian yang harus membayar biaya materi itu siapa ya Pak? Saya atau yang pemilik rumah Pak? Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 itu di pasal 9 kalau nggak salah ya. Di pasal 9 itu dokumen sepihak. Artinya dokumen kita contohkan kalau kita beli barang di Alfamart atau di Indomaret itu kan yang menerbitkan kan cuma Indomaret ya. Jadi sebenarnya antara terutangnya di pihak yang menerima dokumen. Artinya kita kalau belanja di atas 5 juta nanti dibebankan materi 10.000 seperti itu Mbak Pris. Terus yang kedua kalau dokumen itu dilakukan pihak berarti masing-masing juga terutang. Artinya kalau dokumen seperti perjanjian tadi kan ada 2, berarti Mbak Apis sama penyewa juga terutang pihak menjadi pihak yang terutang ya materi. Terus yang dikecualikan di aturan ini itu surat berharga. Surat berharga dia pihak yang terutang adalah pihak penerbit. Seperti itu Mbak Apis. Baik, terima kasih Pak Sutrisno. Kemudian Pak Anang, pembayaran biaya materai ini dilakukan dengan materai tempel saja Pak? Atau bisa dengan cara lainnya? Bagaimana? Tolong dijelaskan Pak. Kalau materai tempel yang 10.000 itu kan ya tempel ya, ditempel itu pasti di kertas ya. Nah di undang-undang ya, biaya materai ini istilah pengertian dokumen itu perluas. Kalau dulu kan dokumen hanya bersifat paperless ya, paper, kertas. Sekarang di perkembangan zaman, sekarang kan ada istilahnya dokumen paperless tanpa kertas, maka ada istilah materai elektronik. Ini yang baru ya di Undang-Undang Biaya Materai ini Mbak Apris. Jadi selain materai tempel, nanti ada materai elektronik dengan kode tertentu, keterangan tertentu. Tapi ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Nah, selain materai tempel, materai elektronik, ada juga materai dalam cara lain. Ini ada materai, ada 3. Pertama, materai mesin teraan, terus yang kedua sistem komputerisasi, materai dengan sistem komputerisasi, dan yang ketiga materai dengan teknologi percetakan. Ketiga cara lain pemateraian ini dilakukan harus dengan izin tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jadi wajib pajak harus minta izin dulu ya ke DJP. Nah, ada lagi cara yang lain lagi dengan menggunakan SSP, surat setoran pajak. Seperti membayar pajak PPh atau PPN, jadi biaya materai itu bisa juga dibayar menggunakan surat setoran pajak dengan kode jenis pajak 411611. Ini pembayaran dengan SSP ini dilakukan untuk alat bukti di pengadilan dengan minimal jumlah dokumen 50 ya. Jadi untuk efisien biasanya karena banyaknya dokumennya ada berlembar di dokumen tidak memungkinkan untuk ditempel biaya materai, maka bayarnya dengan SSP. Misal ada dokumen yang isinya tulisan semua, tidak ada tempat untuk ditempel ya. Misalnya kalau ditempel di bagian dokumen tersebut akan mengurangi inti dari dokumen tersebut ya. Ya, kalau tidak memungkinkan seperti itu, maka bisa membayar dengan surat setoran pajak. Gitu Mbak Fris. Cara lain bayar selain pakai materai tempel. Baik, Pak Anang, terima kasih. Bapak, Ibu peserta sosialisasi, jika ada pertanyaan
palsu juga nih Pak. Supaya kita tidak tertipu ini, kan Pak ciri-cirinya bagaimana yang asli. Untuk materi untuk dari kantor pos itu kalau di undang-undang ciri-cirinya ada logo Garuda, mungkin bisa ditampilkan yang karakteristik materai. Nah, di situ ada lambang Garudanya Mbak Abris. Terus dia ada tulisan materai tempel, ada lambang Garuda, terus ada tulisan yang sekarang 10.000 ya Pak Anang ya. Ya, mungkin ada tambahan Pak Anang. Ya, jadi untuk mengenali ciri-ciri materai tersebut itu sebenarnya semi tertutup itu dengan dipandang seperti ini. Ada hologramnya ya, materai itu seperti uang, materai juga bisa ada gambar airnya, itu semi tertutup. Nah, ada juga yang tertutup dengan penelitian forensik ya. Jadi semakin susah untuk pemalsu materai untuk memalsukan materai yang terbaru ini. Gitu, Mas Trisno. Di situ Bapak Ibu sekalian bisa mungkin melihat seperti apa ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus materai tempel yang 10.000. Kaitannya supaya materai ini nanti nggak disalahgunakan setelah kita pakai, mungkin kan berkas kalau sudah dipakai itu ditumpuk. Jangan lupa kalau pas tanganan atau sebelum penanda situ kan ada tanggal, ada bulannya, itu minta tolong pas pada waktu penempelan itu diisi. Jadi kalau mungkin cenderung mungkin bisa dihapus ya, tapi kalau ada tulisan pulpen di situ, tanggal, bulan maupun tahun, kemungkinan besar untuk didaur ulang pun nggak bisa seperti itu Mbak Abris. Baik Pak. Kalau misal ada biaya materai tidak atau kurang bayar, bagaimana Pak? Ada sanksinya tidak ya Pak Anang? Ya, harus dibayar. Jadi biaya materai yang tidak atau kurang dibayar, dokumen tersebut harus sudah dibayar ya 100%. Oke, ada juga ini bukti. Untuk alat bukti di pengadilan itu kan sebenarnya kan sebelumnya non objek ya, tapi karena digunakan untuk pengadilan maka ditempelin materai. Kalau pengadilan tersebut tidak perlu ada sanksi sebesar 100%. Ya, nah gimana caranya? Ini istilahnya pematerian kemudian, Mbak Abris. Jadi kan istilahnya telat memberi materai ya. Nah, istilahnya pematerian kemudian. Setelah wajib pajak menempelkan materai, itu perlu dilakukan pengesahan. Nah, pengesahan pematerian kemudian ini bisa dilakukan di ini ya, pos ya, oleh pejabat pos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, mau dilakukan pengesahan, dibawa ke pos, lalu keabsahan tersebut sudah benar nggak? Kalau misalnya pembayaran sanksi itu kan dengan SSP juga ya,
sanksi administrasi 100%. Sudah benar sesuai atau belum jumlah bayarnya, kode jenis pajaknya. Oh ya, ada yang bertanya tadi sekalian menjawab. Tadi saya lihat di chat. Pembayaran materai dengan SSP apakah harus dengan kode billing, Pak? Nah, ini sekalian menjawab ya. Pembayaran SSP itu dengan kode billing juga seperti PPh PPN, kode jenis pajaknya 14611, kode jenisnya 100. Kalau untuk sanksi administratif, kode jenis pajaknya 14611, kode jenis setorannya 512. Oke. Jadi yang dokumen yang tidak kurang dibayar itu selain melunasi dengan tarif biaya materai yang terutang ditambah dengan sanksi 100%. Tapi kalau untuk alat bukti pengadilan cukup biaya materai yang terutang. Setelah itu dilakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang. Setelah dicap oleh pejabat yang berwenang tersebut, baru bisa digunakan dokumen tersebut. Syah. Seperti itu, Mbak Hafiz. Baik, Pak Anang. Kemudian, kalau misalkan ada dokumen yang belum lunas biaya materainya, ada larangankah untuk pejabat yang berwenang untuk menerima atau bagaimana memperlakukan atas dokumen tersebut, Pak Sutrisno? Mungkin pejabatnya ini yang dimaksud termasuk kita ya, aparatur sipil negara itu juga termasuk pejabat, kita dianggap pejabat, terus PPAT yang sering membuat dokumen atau notaris juga itu disebut pejabat. Larangannya di situ di pasal 21-nya. Di pasal 21 menyebutkan bahwa untuk pejabat ini menerima aja nggak boleh, iya kan? Menerima dokumen yang belum atau kurang itu nggak boleh, menerima, mempertimbangkan. Terus melekatkan dokumennya pun nggak boleh. Terus membuat salinan juga nggak boleh. Bahkan memberi catatan dalam dokumen tersebut pun tidak diperbolehkan. Seperti itu. Boleh ya Pak ya berarti? Iya, ya ini kan seperti tadi yang pejabat yang pemateran kemudian tadi ya, kan meneliti keabsahan tadi. Misalnya kalau udah tahu kalau itu salah ya kan harusnya kan pejabat itu kan benar-benar diteliti, tapi dia wah ini karena teman saya cap aja lah, atau direkatkan di dokumen yang lain yang sudah benar. Nah itu nggak boleh, pejabat tersebut ada koridor undang-undangnya ya, harus sesuai dengan seperti yang dijelaskan Pak Isma tadi. Baik, ada yang ketinggalan nih Pak, saya mau bertanya. Kalau misalkan saya beli tanah, kemudian digunakan untuk membangun masjid yang digunakan untuk masyarakat desa, dokumen atas pengalihan tersebut terutang biaya materai tidak ya Pak Ana? Oh iya, di undang-undang ini juga dijelaskan apa yang dikecualikan, dibebaskan biaya materai juga ini. Diberi fasilitas. Ya, diberi fasilitas biasanya untuk pengalihan hak atas tanah yang semata-mata untuk tujuan keagamaan atau sosial, itu juga tidak dokumennya tidak perlu biaya materai. Juga pengalihan hak atas tanah untuk daerah yang mengalami bencana alam. Nah, bencana alam ini harus dapat. Biasanya kan bencana alam kan ditetapkan ya oleh pemerintah ya. Nah, jadi tidak semua bencana alam ya yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu juga ada ini dokumen yang untuk mendorong keuangan. Nah, itu juga. Dan yang terakhir adalah dokumen untuk ini perjanjian antar negara. Nah, perjanjian internasional dengan asas timbal balik. Nah, itu juga tidak ada dibebaskan. Oh iya, ada pertanyaan ini, langsung saya jawab ya. Kalau pakai SPT, kan SSP-nya langsung di sistem ya Pak ya. Iya, nah apakah perlu pakai materai atau seperti apa? Nah ini pemahaman dari awal ya. Biaya materai adalah pajak atas dokumen. Nah, pajak atas dokumen. Jadi SPT itu kan kalau saya di Hapdes itu pajak PPH, PPN,
terus pajak PPh 23, PPN ya itu ya. Ini beda sistem, tidak ada pakai ISPT ya materai ini. Gimana bisa ditambahkan, Mas Tresno? Iya, terkait dengan faktur. Faktur itu kan baru tagihan ya, belum terbayarkan. Jadi kadang memikir dari pengusaha juga banyak atau dari wajib-wajib banyak bertanya ke kita. Nah, kalau saya menerbitkan faktur banyak, itu nanti kena materai. Ya enggak, tapi atas pembayarannya. Seperti itu. Jadi yang mungkin ditanyakan di sini faktur ya Pak, terkait dengan ESPT, begitu ya Pak Anang ya? Iya. Kecuali dalam invoice, tadi sempat disinggung sama Mbak Pris, kalau invoice itu digunakan juga sebagai bukti pembayaran, juga sebagai objek materai. Iya. Jadi kadang bukan faktur pajaknya. Iya, kadang dari toko, dari apa, cuma selembar aja, ya invoice ya di situ, kwitansi ya di situ, iya. Faktur ya di situ, lah itu ya pemeteraiannya di kwitansi atau di invoice yang sebagai alat bukti pembayaran. Alat bukti pembayaran. Tentunya di atas 5 juta rupiah ya yang kena biaya materainya ya. Baik, sudah terjawab ya Bapak Ibu. Pak, kalau saya punya banyak dokumen bermaterai, tapi dokumen tersebut hanya tersimpan di gudang, Pak. Boleh tidak saya ambil materainya, terus saya gunakan lagi di dokumen baru? Boleh nggak sih, Pak? Ada sanksinya? Nah, ini yang unik atau baru di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Kalau yang seperti itu dilarang, bahkan bisa kena sanksi pidana, Mbak Abris. Oh, ngeri sekali. Iya, sanksi pidananya bisa ditampilkan untuk ketentuan sanksi pidananya. Kalau dia mendaur ulang, ya sistemnya kan dianggap bahwa materai itu sudah digunakan, tapi dibuat seolah-olah materai itu tidak digunakan, belum digunakan atau baru. Ya, dia 3 tahun atau 200 juta. Tapi kalau ini ada dua opsi di pasal 24 dan 25. Ya kalau sebagai pemerduksi, kalau di sini bahasanya setiap orang yang meniru atau mengasuh materai yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini pidananya paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Itu begitu juga di pasal 25-nya. Di pasal 25-nya, selanjutnya dibuka. Dia sama, bisa dipidana 7 tahun paling lama dan denda 500 juta. Terus yang di pasal 26, di pasal 26, di pasal 26 kalau nggak salah dia 3 tahun atau denda. Nah itu yang Mbak Apri tanyakan. Jadi jangan mencoba menghapus tanggal yang sudah ada di materai atau menghapus tanda tangan yang berarti digunakan lagi, itu bisa kena pidana 3 tahun Mbak atau pidana 200 juta. Untuk beli baru ya Pak ya berarti? Iya, jadi kalau misal ada orang jual materai tapi harganya miring, kurang dari tarif, misal tarifnya 10.000 dijual dengan harga 9.000, itu bisa dipastikan palsu itu bekas. Jadi untuk amannya beli di tempat yang ini ya, seperti kantor pos ya, beli di tempat yang sudah ditetapkan oleh kantor pos, seperti itu Pak Pris. Baik Pak, tadi kan sempat disinggung sama Pak Andi nih, kalau materai 3.000 dan 6.000 ini masih bisa digunakan ya Pak ya, meskipun undang-undang ini sudah berlaku. Tolong dijelaskan Pak penggunaannya seperti apa dan sampai kapan? Oh iya, jadi kawan pajak semua kalau masih memiliki materai lama yang 3.000 dan 6.000 jangan dibuang, itu masih bisa dipakai sampai 31 Desember 2001 ya. Ketentuan pembuahannya yaitu minimal Rp9.000 ya. Jadi kalau punyanya cuma materai Rp3.000 maka nempelnya 3 ya, 3 horizontal. Biar elok kan biasanya kan
materai kan ada tanda tangannya, kalau di ke atas kayak gini susah nanti tanda tangannya. Jadi nempelkannya bertiga ya, agak panjang ya. Kalau punya materai 3.000 dan 6.000 itu bisa dua, berjejer dua. Kalau punyanya cuma materai 6.000 ya 6.000 dan 6.000 jadinya 12.000 ya, karena minimal kan 9.000, 12.000 malah apa-apa. Nah, di ketentuan peralihan juga diatur jika pembayaran materai dengan mesin tadi, mesin teraan, mesin komuterisasi itu masih bisa dipakai jika ada saldo deposit yang masih ada, masih bisa dipakai selama izin belum dicabut. Nah, nambahkan yang itu Mbak Apris. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, ada sedikit tambahan materi mengenai Per 1 2021 tentang tata cara pelunasan selisih kurang biaya materai yang akan disampaikan oleh Bu Ella. Bu Ella sudah siap. Suara saya sudah terdengar jelas ya? Ya. Baik, selamat pagi untuk Bapak Ibu peserta Zoom meeting terkait dengan pelunasan selisih kurang biaya materai. Perkenalkan di sini saya Elo sebagai dari seksi pelayanan yang akan menjelaskan bagaimana jika Bapak Ibu sekalian ingin mengajukan istilahnya stempel untuk pelunasan biaya materai ya, atau pelunasan selisih kurang biaya materai. Nah, di sini kita memakai dasar dari Per 01 PJ 2020. Baik, mohon saya izin share screen ya untuk memperjelas apa saja sih yang perlu dipersiapkan apabila Bapak Ibu sekalian ingin mengajukan stempel untuk pelunasan selisih kurang biaya materai. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Oke, sepertinya sudah terlihat. Baik, untuk mengajukan cap bukti pelunasan, ini sebenarnya sudah berjalan dari bulan Januari dan ada beberapa wajib pajak yang memang sudah mengajukan ke kantor dan sudah ditindaklanjuti oleh kami. Jadi yang perlu diperhatikan ketika pengajuan itu yang pertama, Bapak Ibu, kalau maaf ini ada suara yang hilang. Oke, jadi saya lanjutkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mengajukan pelunas stempel, ini sebelumnya kan sudah melunasi pajaknya, wajib melunasi kurang bayarnya itu melalui kode billing untuk membuat kode billing terlebih dahulu seperti itu. Jadi kalau yang biasanya mengajukan itu memakai, kan yang diajukan itu cek sama biliet giro. Nah, cek atau biliet giro ini sesuai di Per 01/2021 ini kan untuk materinya kan wajib senilai 10.000 nih. Nah, untuk materai teraan sendiri ini tersedianya kan yang untuk nominal Rp3.000. Nah, sehingga terjadi kurang bayar sebesar 7.000 atas dokumen tersebut. Nah, untuk pelunasan 7.000-nya ini bagaimana? Nah, untuk pelunasannya itu bisa dibayarkan melalui SSP atau surat setoran pajak. Pembayaran melalui surat setoran pajak. Nah, untuk
membayarnya, Bapak Ibu sekalian, diharapkan untuk membuat kode billing terlebih dahulu. Kode billing ini merupakan kode yang digunakan untuk pembayaran. Seperti itu. Jadi agar pembayarannya itu sampai ke pos yang tepat. Nah, yang perlu diperhatikan itu untuk pembuatan kode billing itu ada yang pertama yang jelas ada NPWP-nya, kemudian nanti akan muncul nama lembaganya, misalkan di sini ada contoh Bank XXX, nah misalkan seperti ini, NPWP 00 sekian ini, nanti ketika diketikkan munculnya nama Bank XXXX, kemudian akan muncul otomatis alamatnya di mana, misalkan di sini ada Jalan Kenangan Manis. Nah, kemudian untuk jenis pajak yang dimasukkan ketika membuat kode billing, untuk pelunasan selisih kurang biaya materai, itu kode pajaknya 411611. Ini perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu dan perlu diingat, jangan sampai salah memasukkan kode jenis pajaknya, yaitu 411611 atas biaya materai. Kemudian untuk jenis setorannya, kode jenis setoran itu 100, masuknya ke 100. Yang perlu diperhatikan itu untuk pembayarannya itu jenis pajak 411611 dan jenis setorannya 100. Gitu. Nah, kemudian masa pajaknya juga diperhatikan juga mau buat bulan apa, mau untuk masa pajak apa. Misalkan di contoh ini untuk masa pajak bulan Februari, berarti 02 tahun pajaknya 2021. Seperti itu. Untuk nomor ketetapan tidak perlu diisi, jika nanti akan membuat kode billing, nomor ketetapan dibiarkan saja. Kemudian untuk jumlah setornya itu disesuaikan. Apabila Bapak Ibu mengajukan, misalkan kan ini 7.000 satu dokumen. Kalau misalkan ini kan biaya materai teraannya sebesar Rp3.000, berarti ada kekurangan sebesar 7.000. Nah, apabila Bapak Ibu mengajukan misalnya dalam mengajukan 2 cek, berarti kan ada 2 nomor seri. Nah, 2 nomor seri ini berarti 2 dikalikan 7.000 berarti sebesar katakanlah 14.000 seperti itu. Jadi diperhatikan juga jumlah setornya itu di total semua berapa lembar nomor serinya, berapa nomor serinya, kemudian dikali 7.000. Misalkan di sini Bank XXXX itu mengajukan untuk 1.000 nomor seri. Nah, itu berarti 1.000 dikalikan 7.000. Berarti jumlah yang harus dibayarkan atau disetorkan nanti sebesar 7 juta rupiah. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada di bagian uraian. Ketika Bapak Ibu sekalian membuat uraian di bagian kode billing, ini wajib mencantumkan nomor seri. Jadi, nomor seri yang ada di cek atau di biliet giro yang sesuai di per 01 PJ 2021 itu di bagian uraian wajib dicantumkan nomor serinya. Untuk apa? Karena nanti ketika Bapak Ibu mengajukan ke loket, ke kantor nih, nanti akan dicek lagi sama petugas apakah sudah sesuai dengan cek yang dibawa sama Bapak Ibu dengan nomor seri yang diinput di sistem kami atau di bagian pelayanan kode billing seperti itu, apakah sudah sesuai itu. Apabila belum sesuai ya wajib diperbaiki terlebih dahulu agar sesuai, atau jika memang sudah terlanjur memasukkan nomor seri cek yang salah, misalkan nomor seri ceknya salah dimasukkan dan ternyata dokumen yang dibawa juga salah gitu, nomor serinya tidak sesuai, ya mau disesuaikan lagi, bisa di PBK seperti itu opsi pilihannya. Begitu. Untuk selanjutnya, untuk pembuatan kode billing ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui, untuk pembuatan bisa dilakukan di DJP online di menu e-billing. Begitu. Untuk selanjutnya yang perlu diperhatikan jika ingin mengajukan pembubuhan cap pelunasan itu adalah yang surat setoran pajak. Nah, surat setoran pajak ini yang didapatkan ketika Bapak Ibu sudah membayarkan kekurangan pajaknya.
Nah, pembayarannya kan bisa di kantor pos, bisa di bank, bisa lewat ATM, dan sudah banyak platform yang bisa menyediakan untuk pelayanan pembayaran pajak. Seperti itu. Jadi nanti surat pembayaran pajak di sini yang merupakan seperti tanda terimanya Bapak Ibu sudah melunasi kurang bayarnya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam surat setoran pajak yang didapatkan ini harus terdapat NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara. Biasanya di sebelah sini, di sebelah kanan. Nah, di NTPN ini pastikan didapat ya Bapak Ibu, jangan sampai kosong, karena kadang juga ada yang kosong gitu NTPN-nya. Jadi pastikan sudah didapatkan NTPN-nya. Gitu. Di SSP ini nanti juga terdaftar ada isinya kode billing, kemudian NPWP, nama wajib pajak, alamat, kemudian ada mata anggaran atau jenis pajaknya, jenis setoran, masa pajak, dan jumlah setorannya. Oke, untuk surat setoran pajak. Kemudian untuk poin yang selanjutnya, ketika mengajukan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang biaya materai, untuk Bapak Ibu wajib untuk membawa formulir permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang biaya materai. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan, beberapa hal yang perlu diisi dalam pengajuannya. Yang pertama, di kolom nomor 1 ini adalah untuk diisi bagian kop surat. Jadi biasanya kalau yang mengajukan lembaga atau badan seperti itu wajib mencantumkan kop suratnya. Biasanya sudah ada default-nya, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya untuk yang nomor 2 di sini diisi untuk bagian nama kota dan tanggal surat dibuat. Gitu. Jadi misalkan pengajuannya pada di Kudus pada tanggal 23 Februari 2021 misalkan. Nah, terus ini perihalnya diisi permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang biaya materai pada cek dan atau biliet giro. Di bawahnya ada yang terhormat Direktur Jenderal Pajak, UP Kepala Kantor Pelayanan Pajak, nomor 3 diisi tujuan surat, yaitu untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Seperti itu, jadi menyesuaikan. Terus yang nomor 4 dan nomor 5 di sini, ini diisi nama dan NPWP, nama dan NPWP dari pihak yang mengajukan, dari lembaga yang mengajukan nomor 4 dan 5. Misalkan dari tadi misalkan Bank XXX, ya berarti nama Bank XXX, NPWP-nya berapa, 506, 001, atau menyesuaikan NPWP-nya, seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 6 isi dengan jumlah berapa lembar yang akan dimintakan cap atau stempel. Kalau misalkan mengajukannya katakanlah 5 lembar gitu, silakan diisi 5 lembar, atau misalkan satu buku kan biasanya berisi 25 lembar, mohon maaf, itu nanti tinggal diisi 25 lembar gitu. Kalau beberapa buku, misalkan 2 buku atau 5 buku, 10 buku, itu bisa diisi, misalkan 5 buku, nanti dirinci 5 buku, berarti kan ada 125 lembar gitu. Nah, untuk yang nomor 7, ini diisi NTPN yang berasal dari SSP tadi atau surat setoran pajak. Kalau misalkan NTPN-nya ada banyak, apakah boleh formulir permintaannya jadi satu? Untuk seperti itu boleh saja, nanti NTPN-nya bisa dirinci seperti itu, atau mau buat 2 surat permintaan juga tidak masalah. Gitu. Kemudian yang terakhir yang nomor 8 di sini nanti ada tanda tangan dan nama pihak yang mengajukan permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang biaya materai, misalkan kepala cabangnya atau direktur atau manajer cabang seperti itu, dan dibubuhi dengan stempel dari instansi atau dari lembaga atau badan yang mengajukan. Selanjutnya untuk yang harus ketika mengajukan
mengajukan ke kantor, itu ada format daftar pembukuan. Fungsi dari daftar di sini itu adalah untuk memfasilitasi apabila di kolom U tadi, nah di sini di lembar cetakan kode billing sesuai dengan wajib pajak itu wajib mencantumkan nomor seri cek atau biaya giro yang mau dimintakan cap. Nah, sedangkan ketika kita akan membuat kode billing, di bagian uraian ini terbatas karakternya. Kalau di DJP online itu mungkin 45 sampai 75 karakter saja. Jadi, untuk mengakalinya supaya bisa mencakup keseluruhan, itu uraiannya bisa diisi seperti ini. Untuk nomor seri cek, misalkan ABC 001 sampai dengan ABC 025. Misalkan untuk 25 lembar atau satu buku. Atau nomor seri biliet giro atau BG, DEF 001 sampai dengan DEF 025, misalkan seperti itu. Kemudian, untuk rinciannya nanti bisa dicantumkan di sini, di bagian format daftar pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang bea materai. Jadi nanti di sini bisa dirinci, mulai dari diisi nomor, pemohon, nanti atas nama lembaga atau instansi atau badan yang mengajukan, kemudian dokumen warkat, di sini jenisnya diisi, misalkan cek atau bilet giro, kemudian ada jumlah lembarnya ada berapa, misalkan ada 25, ya nanti tinggal dirinci 1 sampai 25, atau misalkan ditulis 25, kemudian nanti di bagian nomor G11, nanti juga bisa seperti itu, misalkan ABC 001, ABC 002, 003, sampai 25. Seperti itu, kemudian tanggal permintaannya tinggal disesuaikan kapan mengajukannya. Kemudian di bagian surat setoran pajak, di poin surat setoran pajak ini ada NTPN dan nilai. Nah, NTPN-nya ini ya tinggal melihat dari surat setoran pajaknya, sama nilainya ada berapa yang telah dibayarkan. Seperti itu untuk kolom keterangan ini opsional, bisa diisi, bisa tidak. Seperti itu. Ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu sekalian ingin mengajukan pembubuhan cap pelunasan selisih kurang bea materai ke kantor pajak. Nanti bisa diajukan ke loket B, kemudian menerima BPS. Setelah itu jika dinyatakan sudah lengkap, tinggal ditunggu hasilnya. Seperti itu. Jika untuk jangka waktu penyelesaian itu kita dari kantor pajak 1 hari kerja, jadi 1 hari setengah juga. Jadi mungkin dari saya cukup. Nanti mungkin bisa bertanya di kolom chat. Untuk waktunya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh peserta sosialisasi melalui kolom chat ya. Saya bertanya, Bu. Saya bertanya. Baik, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, saya ingin menanyakan seperti yang baru saja disampaikan oleh Bu Elok tentang kurang bayar atas cek. Jadi begini, kami instansi pemerintah yang dalam hal ini kami sudah memiliki beberapa buku cek yang memang materainya masih 3.000 ya, jadi terjadi kurang bayar bea materai. Kalau hal ini terjadi, apakah kurang bayarnya itu kami yang membayarkan atau kami kembalikan lagi kepada bank yang mengeluarkan cek tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, apa cek kami ini tadi sudah beredar, artinya sudah kami serahkan kepada pihak ketiga, kemudian ketika pihak ketiga tersebut akan mencairkan dana atas nilai cek tersebut di bank tersebut, itu apakah pihak ketiga itu yang akan membayar biaya materai kurang bayarnya? Itu aja pertanyaannya, nanti disambung kembali. Terima kasih.
melulu ini ya banknya ya. Jadi kalau yang sudah terlanjur diterima oleh masyarakat, bisa mekanisme SEPR 01 tadi bisa mengajukan sendiri ke di KPP sini. Jadi perlu surat keterangan lunas ya. Ya, jadi bisa dilakukan bukan pemetaran kemudian ini, tapi permintaan cap lunas cek yang kurang bayar bukan karena tidak atau kurang dibayar pas ini, tapi karena tarifnya yang berbeda ya. Ini beda dengan pemataran kemudian. Ya, jadi atas cek yang sudah terlanjur dibawa oleh penerima cek itu bisa dicapkan ke kantor kami. Ya, ini Ibu, dengan mekanisme seperti yang dijelaskan Ibu Elok tadi, dengan permohonan seperti SE01 ya. Jadi yang melakukan permohonan itu tidak hanya bank ya, tidak hanya penerbit cek, tapi jika ini kan sudah terlanjur ya, memang sebaiknya kalau yang di awal belum disebarkan itu dimintakan surat ini lunas dulu ke KPP. Iya, seperti itu kira-kira jawaban kami. Hanya dimintakan surat ke KPP saja ya Pak ya? Tidak perlu kita bayarkan kurang biaya materialnya atas cek tersebut ya Pak? Bayarnya pakai SSP Bu. Oh, jadi tetap SSP. Iya, dibayarkan. Kan yang ditetapkan di SSP tersebut. Oh, begitu ya. Iya, di cek-cek tersebut ya, dengan diteliti kebenaran SSP-nya ya, jumlahnya ceknya berapa, nilainya sudah benar belum, misalnya 7.000 kali berapa cek, kali misalnya 10 lembar cek ya 10.000, nomor ceknya nomor sekian sampai sekian, seperti itu. Ya, jadi kita tetap teliti dulu sebelum kita cap lunas. Mungkin kalau ada tambahan, mungkin bisa koordinasi dengan bank penerbitnya, Bu. Kaitannya ini cek biasanya itu ya. Nah, itu mungkin bisa koordinasi dengan bank penerbitnya. Seperti itu. Walaupun kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 ini, untuk cek ini kan seharusnya yang pihak terutangnya penerbit, karena mungkin pas pada waktu itu sebelum 1 Januari 2021 pakai 3.000 dan sudah diserahkan ke nasabah. Nah itu nanti nasabah sendiri ya Bu yang ke KPP bisa untuk pelunasan melalui SSP tadi. Oh, jadi ada dua opsi ya Pak ya. Opsi pertama dari kita nasabah yang membayarkan biaya kurang bayar atas materai. Opsi kedua kita koordinasi lagi dengan bank penerbit cek tersebut agar nanti itu biaya tertanggungnya oleh bank tersebut ya Pak untuk opsi yang kedua. Karena ceknya sudah jenengan beli, misalkan kan cek satu buku ada 25 lembar ya Bu ya biasanya. 25 lembar itu mungkin satu lembarnya kan ada harganya. Lah, harga per lembarnya itu kan include plus materainya. Kalau materainya 3.000 berarti kan jenengan pas pada waktu menerima itu cuma bayar tambahan 3.000. Berarti 7.000 itu kekurangan sebenarnya ditanggung oleh jenengan yang menerima cek. Seperti itu. Ya, karena kami dari pihak pemerintah ya Pak, mohon maaf kami dari bidang keuangan Polda. Itu kami sudah langsung ambil 4 buku, Pak. 4 buku dan sosialisasi ini mungkin terlambat saya ikutin gitu kan. Jadi cek itu sudah kami sebarkan kepada bendahara di wilayah, di Polres ya Pak ya. Kemudian kita belum menerima sosialisasi ini, jadi kemarin per tanggal 17 atau 18 Februari itu rekan-rekan yang mencairkan cek tersebut kaget. Karena begitu datang ke bank penerbit cek ini, kami terkendala gitu. Terkendala, Bu, ini harus ke KPP, harus dibayar kurang materainya, biaya materai 7.000-nya, seperti itu. Jadi saya sebagai pembina fungsi di tingkat Polda ya, saya terkejut gitu, Pak, karena sosialisasi ini terlambat saya ikutin gitu. Dan dari situ kemudian saya koordinasi dengan bank penerbit cek tersebut. Memang harus ke KPP lah kan, ini akhirnya rekan-rekan yang sudah berada di perjalanan untuk pulang ke Polresnya masing-masing kan harus mencari KPP dan sebagainya, seperti itu Pak. Nah itu makanya kalau misalnya cek itu sudah cek yang kami 4 buku cek.
Lah ini sudah beredar ke rekan-rekan itu ada 75 lembar cek. Nah itu berarti kan nanti mereka ya Pak yang harus membayar kurang bayar 7.000-nya. Ya, ini untuk yang sudah terlanjur ya. Iya, sudah terlanjur di masyarakat ya. Karena yang surat yang SE01 tadi kan tidak cuma pemungut ya dalam hal ini Bang ya. Bisa juga masyarakat bisa melunasi dengan SS minta cap di kami juga kita terima ya. Misalkan kita penelitiannya sudah absah, sudah benar, kita cap juga Bu. Nah, jadi gitu. Tapi untuk kedepannya ya, kalau ada yang sebelum dikasihkan ke yang masyarakat ya sebaiknya dimintakan dulu ini. Karena sebenarnya yang terutang kan ini untuk surat berharga dan tadi kan selesai ya, penerbit ya untuk yang selesai. Iya. Iya Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Sama-sama Ibu. Pertanyaan selanjutnya dari kolom chat tentang tata cara memasang ya. Kalau nggak salah di slide saya yang saya bisa ditampilkan mungkin tata cara menempel dan memasang materi 3.000 dan 6.000 ya. Kalau ini untuk keabsahan materai ya, cara penempelan ya. Tadi sudah saya singgung sebentar. Jadi untuk materai yang direkatkan di dokumen itu, nah ini ada video. Kita tonton aja ya, di share screen Wan. Oh ini foto ya, oh ya. Nah jadi gitu. Ini video dari Pak Kepala Kantor kita, Bapak Andi. Bisa kawan pajak lihat di YouTube ya. Jadi dia jika punya materai lama 3.000 dan 6.000, cara biar sah itu pembubuhannya bisa direkatkan 3.003, berarti memanjang 3 ya. Ya nanti itu tanda tangannya itu kena materai dan kena kertasnya. Jadi tidak hanya di kertas tapi dikenakan materainya juga. Nah di atasnya ada tanda ini bulan, tanggal, tahun. Tepat ya. Jadi tidak cukup menempel, jadi harus tanda tangan dan tanda tangannya itu harus kena materai dan kena kertas dan juga ada tanggal, bulan dan tahunnya. Nah, jika materainya 2, ya dijajar 2. Nah, kalau vertikal itu biasanya kalau di dokumen itu tanda tangan kan tidak memanjang ke atas ya, tapi iya sempit. Jadinya lebih elok untuk memanjangnya horizontal untuk penempelan materai. Jika ada banyak yang seperti 3.000 itu kan harus 3 kan, makanya harus tanda tangannya harus diantisipasi, itu harus kena kertasnya juga harus kena materainya untuk bisa sah. Kira-kira seperti itu pertanyaan untuk cara penempelan ya, materai tempel. Pertanyaan lagi? Baca ya, banyak ini antusias sekali teman-teman pajak hari ini. Mohon dijelaskan lebih lanjut tentang pengesahan dokumen yang ditempel biaya materai oleh pejabat yang berwenang. Apakah invoice juga termasuk ke dalam dokumen tersebut? Invoice kan seperti yang saya jelaskan, sempat saya singgung bahwa invoice itu bisa 2 macam, dalam artian invoice itu sebagai surat biasa, dalam ini bukan bukti setoran, tapi bisa juga sebagai bukti pembayaran. Kalau invoice itu masih kurang dalam pemeteraian, bisa dimeteraikan ya invoice-nya, kalau dia dianggap sebagai bukti pembayaran. Kalau invoice tidak sebagai bukti pembayaran,
pembayaran, saya juga masih bingung kan bentuk secara real di masyarakat itu invoice sebagai bukti pembayaran atau enggak. Saya kalau kecuali diperlihatkan ya, oh saya menerbitkan invoice akomodir tentang invoice ini. Nah itu juga mungkin berkaitan dengan pertanyaan di bawahnya terkait dengan pembuatan invoice 2 ya, artinya entah invoice atau kwitansi. Jadi sudah menerbitkan invoice ke pembeli itu di materai, nanti pengawasan di pihak penjual seperti apa. Nah itu mungkin diberikan juga oleh kantor pusat yang terkait dengan nanti pemungut pajak ya, Pak ya, pemungut biaya materai. Nah, kaitannya agar misalkan kita sudah melakukan pemateraian sudah, tapi di ini harusnya kan satu, tapi di sistem kita itu muncul bahwa ini atas transaksi ini sudah dimeterai seperti itu. Mungkin sedikit jawaban terkait dengan apabila invoice itu ada 2, yang satu untuk pembeli, yang satu untuk penjual. Tapi untuk kepentingan penjual misalkan oh ya udah satu aja, yang satunya berarti harus di copy yang sudah bermeterai seperti itu. Ya, di aturan UU Materai terbaru ini ditegaskan istilah pemungut biaya materai. Jadi selama ini kan materai yang beredar yang materai dengan cara lain ya, dalam hal ini kan biasanya perusahaan-perusahaan yang bisa mengajukan untuk bisa materai dalam bentuk lain seperti materai teraan, komputerisasi, atau percetakan itu ya. Jadi kalau yang selama ini kan dibawa oleh penerima dokumen sudah tidak ada lanjutannya tersebut. Kalau misalnya kita kan bisa menerbitkan SKP juga pihak pajak jika ada data yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kurang memberikan materai. Nah, dengan ditegaskan ini, maka nanti ke depannya pemungut materai itu seperti PKP akan dikukuhkan ya. Tapi ini digodok oleh Bu Sri. Ya, selama ini kan lepas-lepas saja, wajib pajak hanya membayar pada deposit ya di awal store di. Cuma kan pihak beli biasanya. Nah, tapi tenang aja, aturan tentang pemungutan materai, pemungut materai. Terima kasih. Nambahin juga tentang pemungut materai, ini kan kaitannya dengan dokumen elektronik ya, kebanyakan dokumen elektronik. Nah, pemungut materai ini mungkin ke depannya yang bocoran sedikit, ada bocoran nih. Itu pas pada waktu akad mau nggak mau ya itu di bawah 2 juta, kalau ada akadnya ya kena materai seperti itu. Tapi pas pada waktu pembayarannya ke nasabah itu nggak kena materai. Jadi berbeda ya. Contoh lain misalkan seperti gaji kan nggak kena Pak Anang. Ya, tapi misalkan gaji Pak Anang itu terus pas pada tanggal 1 Pak Anangnya itu, oh saya nggak bisa hadir, biarlah Mbak Apis ngambilkan. Itu kan pakai surat kuasa. Ya surat kuasa atas itu ya kena materai seperti itu. Kaitannya bukan atas transaksi, tapi kita dokumen itu termasuk objek materai atau tidak, seperti itu. Baik, jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, akan dijawab melalui grup WhatsApp ya Bapak Ibu semuanya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengikuti post test. Silahkan klik tautan yang ada di chat quizzes.com.
Untuk post-test bisa diikutkan, diisi. Mungkin ada souvenir ya, Bu Abris ya? Iya, nanti bagi 5 peserta yang mendapatkan nilai tertinggi akan untuk mendapatkan isi souvenir. post-testnya nanti kita kirim. Jadi nggak usah ngambil. Kita kirim apa diambil? Oh, dikirim. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal di kantor apa di rumah, nanti kita kirim. Di belakang itu belakang ada contohnya, ada boneka, ya, lucu itu ya. Handuk. Akan kamu pajak semua untuk mengikuti post-testnya. Bisa di joinmyquizzes.com, masukkan angkanya 2553880 kodenya. Silahkan untuk join Bapak Ibu. Bisa dibantu operator untuk mengcopy joinmyquizzes.com dan kodenya supaya peserta bisa lebih mudah masuknya. Sampai 20 peserta baru kita start. Ya. Tunggu 1 menit lagi. Sampai berapa ini Pak? Kita start. Menit lagi ya kali ya. Itu kan 10:09. Nanti 10:31 ya. 10:30 lah Pak. Oh iya. Mulai banyak masuk. Dua lagi. Bapak Ibu, kami tunggu, masih kami tunggu. Yang sudah cukup banyak pesertanya, bisa di start saja. Makamnya sendiri. Siap Bapak Ibu semuanya? 5, 4, 3, 2,
1, mulai. Masih memimpin. Isusu sudah tergeser dengan Imannya. Sudah ada yang selesai? Bagian besar sudah selesai ya Kak? Bisa dilihat berapa orang yang belum selesai, tolong di scroll ke bawah. Oke, kita tunggu 1 menit lagi.
Untuk mengetahui 5 yang teratas ya Bapak Ibu semuanya. 5 teratas akan mendapatkan souvenir dari kantor kami ya. Sementara sudah ada namun bisa berubah. Sudah 1 menit ya. Baik, Sepertinya 5 teratas ini geser lagi. sudah tidak terbayangkan sepertinya Pak Anu. Iya. Prediksi 5 teratas. Ya, Imanes ya. Kalau geser Imanes dari mana ya Imanes ya? Ya, Imanes. Nanti kita salah aja bagian. Baik, sudah Pak. Sudah 1 menit Pak, dian saja. Jangan lupa di screenshot ya Pak ya. Untuk pertanyaannya. Bergerak. Yang pertama ada Imanes. Dari mana? Ini yang kedua RSA Miriam, Bayu, MST. Yang kelima ada para penerima souvenir Kak Lutfi, nomor telepon 085 315 90 3475. Selamat Bapak Ibu, pasti tadi memperhatikan dengan seksama ketika sosialisasi sehingga bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Ada yang hanya salah satu Pak Imanes ternyata. Dari tersampaikan ya, ini Iya Bapak. info kita ke kawan pajak 506 ini sudah banyak yang bisa mengerjakan post test. Baik, Bapak Ibu. Untuk kekurangan materai dicek atau giro mulai kapan Pak? Berarti mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 Januari 2021. Itu udah bisa. Kalau misalkan megang, mohon maaf ya, jawab lagi.
sudah memegang cek tetapi ada kekurangan, silakan ke kantor pajak terdekat. Kalau di Kudus ya silakan ke sini. Persyaratan atau prosedur yang sesuai diterangkan oleh Mbak Elok tadi. Baik, Bapak Ibu, akan disampaikan penutup oleh Bapak Kepala KPP Pratama Kudus, Pak Andi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Apis dan teman-teman narasumber, Mas Sutresno, Mas Anang, dan rekan-rekan panitia. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan apresiasi atas kesediaan Bapak Ibu sekalian, kawan pajak yang sudah mengikuti sosialisasi biaya materai ini dengan baik, dan juga sudah mengikuti kuis yang disampaikan oleh panitia, dan alhamdulillah nanti akan dikirim hadiahnya. Ternyata masih dikatakan yang cuma salah satu, ya, tapi mohon maaf ini hanya dipilih 5 yang terbaik. Jadi semua baik, tapi dipilih 5 terbaik yang mendapatkan souvenir. Sekali lagi, semoga acara sosialisasi hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Apabila masih ada yang belum jelas, silakan berkomunikasi dengan kita. Jadikan kami mitra, jadikan kami kawan. Jangan Bapak Ibu sekalian menjauh dari kami. Kami akan bantu apa Bapak Ibu sekalian kurang jelas dan memberikan pelayanan yang terbaik. Semua pelayanan tidak dipungut biaya. Dan saya kira dengan berakhirnya kuis tadi, maka berakhir acara sosialisasi pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan alhamdulillah, maka acara ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian sosialisasi biaya materai pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila kami sebagai penyelenggara acara banyak kekurangan. Banyak cara untuk mencintai negara kita Indonesia. Salah satunya dengan taat pajak. Karena pajak kita untuk kita, pajak buat Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah foto.